Oke, misalkan di sini saya bakal buat peta lokasi penelitian. Oke, misalkan petanya saya khususkan di Kecamatan Natar di SMA Negeri 1 Natar misalkan ya. Oke, jadi pertama saya tampilkan dulu bahan dasarnya untuk membuat petanya ya. Oke, di sini saya bakal buat pakai peta batas desa di Provinsi Lampung. Nah, ini sebenarnya dari Dukcapil Lampung 2019. Klik add ya. Oke, ini udah muncul. Jadi saya bakal munculin yang kecamatannya. Oke, klik kanan open attribute table. Select attribute. Kemudian rumusnya untuk menampilkan kecamatan-kecamatan sama dengan kemudian cari nama ini ya, get unique values. Cari nama kecamatannya. Oke. Jadi peta lokasi penelitian yang bakal saya pakai di Kecamatan Natar, saya klik apply. Nah, ini adalah Kecamatan Natar ya. Kecamatan Natar. Nah, dia terselect. Close di bagian sini ya untuk close semua layarnya. Nah, seperti ini. Ini yang terselect adalah Kecamatan Natar. Kemudian kita ekspor caranya, klik kanan. Pilih data, kemudian pilih export data. Nah, seperti ini. Oke, ini langsung diokein aja ataupun diganti namanya juga bisa. Oke, misalkan di sini namanya saya ubah dulu. Misalkan seperti ini, Natar. Oke, untuk menghilangkan SHP yang terselect seperti ini jadi warna biru, pilih clear selection. Ya, clear selection ya, klik. Oke. Nah, saya pingin buat peta lokasi penelitian yang daerah sekitarnya itu batas kecamatan bukan batas desa. Ini kan batas desa. Gimana caranya? Jadi dari SHP ini kita bisa buat peta batas kecamatan ya. Jadi nanti wilayah sekitarnya kecamatan. Caranya pilih ya geoprocessing, pilih dissolve. Oke, sudah muncul input featuresnya, tentu saja yang batas desa ya. Oke, kemudian karena saya bakal buat SAP batas kecamatan, tentu saja saya centang yang kecamatan. Ini opsional, bisa diubah tempatnya ataupun diubah namanya juga. Tapi di sini langsung saya okekan aja ya. Oke, kita tunggu prosesnya dan biarkan proses sampai selesai. Oke, sudah muncul. Nah, ini beda ya. Maksudnya ini. Nah, ini yang batas desa, ini yang batas kecamatan. Oke, yang batas kecamatan udah jadi. Jadi yang batas desa kita hilangkan dan ini kita ubah posisinya. Saya ubah dulu namanya. Misalkan seperti ini. Kemudian saya bakal tampilin batas desanya. Jadi ini desa apa, desa apa, desa apa, atau kelurahan apa. Caranya klik kanan, kemudian pilih properties. Wah, lama sekali ya. Oke, sudah muncul. Oke, ke simbologi, pilih kategoris, kemudian
Oke, di value fieldnya sesuai dengan apa yang ingin dimunculkan ya. Di sini saya bakal munculin desa kelurahan. Jadi saya pilih desa kelurahan. Nah, ini centang di menu simbol, hilangkan aja, kemudian pilih add all values seperti ini. Nah, warna opsional dan sesuai selera ya. Kemudian di labelnya, kalau ingin menampilkan nama desanya, jangan lupa diberi centang di label features in this layer. Di label fieldnya sesuai dengan SAP yang ingin dimunculkan namanya, maksudnya atribut yang ingin dimunculkan namanya. Di sini desa kelurahan, misalkan di sini namanya, untuk ukuran fontnya saya ubah jadi 9 dan saya bold, kemudian saya klik OK. Oke, seperti ini. Oke, kemudian saya juga mau menampilkan nama kecamatan sekitarnya. Nah, ini coba dulu warnanya. Bisa diubah jadi hollow atau di sini saya bakal ubah jadi yellow. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sudah muncul, lama sekali. Karena hanya ingin memunculkan nama ya, jadi ini dicentang label features in this layer, kemudian label fieldnya kecamatan, dan di sini fontnya 9, saya bold, kemudian klik OK. Oke, muncul ya Negeri Katon, Jatiaku. Nah, di sini juga muncul Natar nih. Kalau di sini, kalau Natarnya ini pengen dihilangkan, klik editor, start editing, kecamatan, oke. Tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, kemudian kita buka atribut table-nya, klik kanan, pilih atribut table. Nah, kita cari Natar. Kita klik kanan seperti ini. Natar kita hapus, kemudian kita close dan kita pilih stop editing. Do you want to save your edits? Yes. Nah, Natar sudah hilang dan ini adalah hasilnya peta penelitiannya ya. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan, misalkan di sini saya akan menambahkan jalan nasional sesuai selera ya, apa yang ingin ditambahkan, entah itu perairan, irigasi atau jalan kereta, silahkan ditambahkan sesuai dengan keinginan. Misalkan jaringan jalan, jalan kereta api, oke, ini jalan kereta api. Misalkan di sini warnanya saya ubah jadi warna misalkan ini, misalkan seperti ini. Hanya contoh saja ya. Untuk bagaimana nanti simbolnya silahkan ikuti perkabik. Ini hanya sekedar contoh. Misalkan seperti ini. Kemudian jalan nasional, tadi rel kereta. Misalkan highway ya. Oke, misalkan seperti ini. Dan misalkan mau ditambahkan jalan arteri juga boleh.
Misalkan seperti ini. Nah, misalkan saya layout ya, kalau di layout seperti ini, dan kalau di layout jangan lupa sisakan untuk legenda, misalkan untuk legenda di sini. Dan kalau misalkan ini masih belum proporsional dengan layoutnya, jadi ini SAP natarnya, diklik kanan, kemudian pilih zoom to layar. Kalau masih belum sesuai, misalkan ini terlalu kecil karena ini belum terlalu ini ya dekat dengan layoutnya, jadi bisa di zoom in, misalkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, oke, misalkan seperti ini. Ini opsional kalau misalkan fontnya yang menampilkan batas desa, kelurahan, ataupun kecamatan terlalu kecil, bisa diubah ya sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini kalau kita mengikuti panduan ya, batas desa dengan batas kecamatan ada bedanya. Misalkan seperti ini. Misalkan yang batas kecamatan, edit simbol, outline-nya ya. Nah, misalkan boundary neighborhood, batas kecamatan ya, misalkan seperti ini. Oke, nah nanti silakan ikuti panduan. Saya sarankan panduannya per kabik ya, biar lebih jelas panduannya. Nah, seperti ini misalkan batasnya agar lebih jelas ya. Ini adalah kereta, ini batas kecamatan, dan batas desa kalau di panduan kalau tidak salah titiknya ada 4, silahkan nanti diubah sendiri ya, mengikuti. Oke, misalkan ini lokasi peta lokasi penelitian, tapi ada yang kurang, yaitu titik lokasinya di mana SMA Negeri 1 Natar, titik lokasinya. Dan misalkan di sini saya tidak punya titik koordinatnya, bagaimana cara memunculkannya? Oke, saya ada alternatif lain. Buka Google ya, dan jangan lupa terkoneksikan dengan internet. Klik Google My Map. Oke, kemudian segini ya. Kalau belum punya akunnya silakan masuk dengan akun Gmail yang dipunya ya. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini ya. Ini adalah peta yang saya. Kemudian pilih buat peta baru. Oke, ini adalah tampilan Google My Map dan ini adalah kolom untuk searching. Nah, sekarang saya klik misalkan SMAN 1 Natar. Oke. Klik ya sekali. Tambahkan ke peta. Nah, sekarang di sini di lapisan tanpa judul ini sudah muncul SMA Negeri 1 Natar. Oke, judulnya saya ubah dulu. Misalkan titik lokasi seperti itu ya. Deskripsinya kosongkan saja, klik simpan. Oke. Kemudian ini ada titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih export ke KML or KMZ ya. Kemudian klik download.
Oke, titik lokasi. Kemudian, nah kembali ke sini. Di sini ada menu search atau teman-teman bisa buka di Arc Toolbox. Kita akan cari ini ya, KML. Kita akan cari KML atau KM. Oke, from KML. Oke, kita buka KML to layer conversion tool. Oke, kemudian kita buka. Tadi ada di folder download. Tapi kok nggak ada ya? Oke, saya cek dulu. Oh, ternyata filed ya. Coba saya ekspor lagi. Oke. Kita buka ulang. Kemudian ke folder download. Oke, titik lokasi kita klik open. Kemudian output lokasinya. Oke, misalkan di sini Natar saya beri nama titik lokasi. Misalkan seperti ini. Oh iya, saya baru ingat foldernya maksudnya ya. Jadi misalkan saya klik Natar seperti ini, kemudian klik add, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, sudah muncul ya SMA Negeri 1 Natar. Ada di Desa Natar. Desanya ternyata namanya Natar juga ya, selain kecamatannya Natar. Kemudian simbolnya bisa diubah sesuai dengan keinginan. Tapi menurut saya ini simbolnya juga menarik, jadi saya pakai simbol ini aja. Mungkin jenis hurufnya ya. Akan saya ubah. Properties, kemudian ke menu label. Wah, lama sekali. Oke, misalkan saya ubah jadi Arial. Dan fontnya saya ubah jadi 11, kemudian bold ya. Oke. Seperti SMA Negeri 1 Natar. Dan ini opsional ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai jalan arteri, ya silahkan digunakan. Jalan nasional silahkan digunakan, atau nanti ingin menampilkan batas, nah, maksudnya memunculkan perairan seperti irigasi, sungai, ataupun kalau ada danau, silahkan. Dan untuk panduannya ya, silahkan gunakan Perkabik. Dan kalau untuk legenda ya, sisakan di sudut kanan atau di mana, di atas atau di bawah. Dan kalau untuk bagaimana cara membuat ini ya, layout legenda, ada di video sebelumnya, silahkan dicek. Oke, mungkin ini ya, semoga membantu dan semoga berhasil.